Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistik pada kali ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dua konsep penting, yaitu korelasi parsial dan juga korelasi berganda. Nah, materi ini sangat penting terutama ketika kita melakukan penelitian dengan lebih dari satu variabel bebas. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama. Dalam penelitian kuantitatif, korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Namun, seringkali hubungan antar variabel tidak berdiri sendiri, ada variabel lain yang mempengaruhinya. Nah, dua teknik korelasi yang lebih kompleks inilah yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada korelasi parsial, mengontrol antara variabel lain. Yang kedua itu ada korelasi berganda, yang melihat hubungan lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Sekarang kita masuk ke pengertian korelasi parsial. Korelasi parsial adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel, misalnya X dan Y, dengan mengendalikan pengaruh variabel ketiga yaitu Z. Artinya, kita itu ingin tahu apakah X dan Y benar-benar berhubungan ketika pengaruh Z dihilangkan. Ini tuh sering digunakan ketika kita menduga ada variabel pengganggu yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Contoh yang sederhananya itu begini, X sama dengan intensitas belajar, Y sama dengan nilai ujian, dan Z adalah tingkat kecerdasan. Jika kita menghitung korelasi biasa, bisa jadi hubungan belajar dan nilai terlihat besar, padahal sebagian besar dipengaruhi oleh kecerdasan. Nah, korelasi parsial membantu kita melihat hubungan belajar nilai secara murni tanpa pengaruh dari kecerdasan itu sendiri. Dan untuk fungsinya, yaitu yang pertama adalah menghilangkan pengaruh variabel pengganggu, yang kedua mengetahui hubungan real antar variabel, dan yang ketiga mendukung analisis regresi atau penelitian sosial. Nah, untuk rumusnya sendiri, itu bisa teman-teman lihat ya yang tertera pada video. Nah, interpretasinya sama seperti korelasi pada umumnya, yaitu 0,0 sampai dengan 0,20 itu adalah hubungan yang sangat lemah. Untuk 0,21 sampai dengan 0,40 disebut dengan lemah, dan 0,41 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai dengan 0,90 disebut dengan kuat, dan terakhir ada 0,91 sampai dengan 1 itu tuh sangat kuat. Nah, jika nilai korelasi parsial berbeda jauh dari korelasi awal, itu tuh berarti pengaruh variabel kontrol itu sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke korelasi berganda. Korelasi berganda itu adalah korelasi yang mengukur hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih dari variabel independen. Misalnya itu ada X1, X2, dan juga seterusnya. Nah, hasilnya itu menunjukkan kekuatan semua variabel X secara bersama-sama dalam menjelaskan Y. Dan untuk rumusnya bisa teman-teman lihat yang ada di video. Nah, untuk nilai R itu berkisar dari 0 sampai dengan 1. Kalau mendekati 0 itu adalah hubungannya lemah. Kalau mendekati 1 itu adalah hubungannya kuat. Biasanya kita itu lebih sering melihat R kuadrat, yaitu kontribusi gabungan X1, X2, dan seterusnya terhadap Y. Contohnya itu jika R sama dengan 0,70 berarti R kuadrat sama dengan 0,49. Artinya 49% variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel X. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, secara ringkas, itu tuh perbedaan keduanya adalah korelasi parsial mengukur hubungan dua variabel dengan pengendalian variabel lain, sedangkan korelasi berganda itu mengukur hubungan satu variabel Y dengan banyak X secara simultan. Jadi untuk kesimpulan keseluruhan, dua teknik itu tuh sangat penting dalam penelitian kuantitatif, terutama ketika kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang hubungan antar variabel. Nah, kita sudah sampai nih di slide terakhir dari pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi-materi mengenai korelasi yang telah kita tonton sebelum-sebelumnya ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video.